Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dery Saertian dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPJJ UT Bogor. Nah, kali ini saya akan membahas dari tugas tutorial 2 ya, yaitu dari tugas jaringan komputer. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menjelaskan beberapa perintah-perintah terminal atau command prompt ya. Di sini kan kayak ada cd, cls, dir, ipconfig, dan lain sebagainya. Nah, disclaimer ini diperuntukkan untuk sistem operasi Windows ya. Kalau aku lihat dari perintah ini nih, terutama ini. Kenapa saya bisa menjelaskan seperti itu, bisa menerangkan seperti itu, karena untuk si cls ini dia merupakan perintah dari clear ya. Nah, untuk penjelasan lengkapnya kita akan bahas di video ini ya. Sebelum memulai, kita akan membuka terlebih dahulu command prompt-nya. Nah, nomor 1, cd itu apa? cd itu untuk mengubah direktori aktif ya. Misalkan kita ketik di sini cd. Nah, kenapa munculnya tetap direktori yang c user dari Samedia ini? Karena si cd ini dia untuk memerintahkan untuk mengubah direktori aktif ya. Jadi kalau misalkan kita ada, anggaplah dari Samedia ini ada folder yang namanya dokumen misalkan. Di sini kita bisa melihat ya di sini ya tuh. Nah, di sini ada folder dokumen. Nah, kita bisa bukanya lewat sini, cd dokumen. Nah, kita udah masuk ke direktori dokumen. Gitu. Nah, nomor 2 adalah cls. Nah, kenapa saya tadi bilang cls ini dikhususkan buat kayak di Windows gitu? Karena si cls ini dia untuk mengclear sebuah tulisan-tulisan yang ada di command prompt ini. Nah, soalnya kan kalau di Linux itu kita ketiknya clear gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau di command prompt di Windows itu perintah clear nggak bisa. Jadi sebagai gantinya dia pakai cls gitu. Nah, di sini ada cls / tanda tanya. Tanda tanya dalam di perintah command prompt ini dia untuk menampilkan hint atau bantuan ya. Bantuan atau sintak dari cls tersebut. Nah, kita enter. Nah, dia muncul. cls itu apa? cls itu adalah clear the screen. Gitu, teman-teman. Dan di sini ada ini ya, kayak nih, nomor 4 ada dir ya. Dir itu apa? Kita klik aja sini. Tanya. Display a list file and subdirectory in a directory. Jadi dir itu untuk menampilkan file atau folder juga bisa dilihat ya menggunakan direktori seperti ini. Dan kita contoh dir kita mau melihat isi dari file dokumen ini ya. Kita ketikkan di sini dir. Nah, ini muncul nih isi dari folder dokumen tersebut gitu. Ini ada direktori lagi nih. Ini folder-folder ya. Kalau dir gini folder ya. Ada titik, ada GitHub, Java coding. Ini folder ya. Direktori. Nah, sekarang ipconfig. ipconfig itu apa? Klik ke sini misal. Kita nggak tahu misalkan apa ipconfig. Nah, di sini ada penjelasannya kayak ipconfig kompartemen bla bla bla. Nah, ini jadi untuk ipconfig ini kita akan menampilkan sebuah IP dasar ya, sebuah informasi dasar. Dan ini ada perintah-perintahnya ya. Jadi kalau kita
pakai ipconfig yang yang bisa kita lakukan. Perintahnya apa saja di sini dijelasin ya. Nah, di the default to display only IP address, subnet path and default gateway for each adapter bound TCP IP. Ini ada contohnya di sini. ipconfig show information, ipconfig/all show detailed information, dan lain sebagainya. Maka kita ketikkan di sini ipconfig untuk kita melihat informasi IP kita ya, yang ada di komputer kita. Nah, ini udah muncul ya. Ini ada beberapa. Ini ada OSL, ada adapter 2, adapter 3, wireless LAN area 1, 10, Wi-Fi, gateway, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat secara detail, maka kita akan memerintahkan ipconfig ini nih, ipconfig/all, ipconfig/all. Nah, maka muncul sebuah informasi IP kita secara detail ya, dari namanya apa, Wi-Fi, nama adapter Wi-Fi kita apa, nih sampai Bluetooth juga kita terlihat ya. Nah, ini gateway-nya berapa, DHCP client UID-nya berapa, DNS servernya berapa. Jadi dia menampilkan data IP kita secara menyeluruh. Nah, di sini ada tadi ipconfig/ tanda tanya kita udah munculkan ya. Ini ipconfig/ tanda tanya. Nah, tadi kan kita untuk memerintahkan apa saja sih dan apa sih ipconfig itu. Nah, ini sudah dijelasin ya. Tadi udah dijelasin, dan sekarang perintahnya ipconfig/release. ipconfig/release. Nah, ipconfig/release ini fungsinya untuk memperbarui atau melepaskan dari IP kita saat ini. Kita contoh ya. Nah, jadi IP yang terhubung sebelumnya otomatis kita terputus ya. Di sini kita bisa lihat, oh ini terputus. Nah, untuk memperbaikinya kita akan melakukan perintah yang ini nih, ipconfig renew, ipconfig/renew. Nah, ini untuk apa? Dia untuk memperbarui dari alamat IP kita. Kita enter ya. Nah, gitu, ini udah diperbarui ya. Nah, ini nih biasanya ini pembaruannya dari DHCP itunya ya. Kalau misalkan kita ada terkoneksi ke router, dia akan mereset perbarui IP dari DHCP si router tersebut gitu, teman-teman. Nah, di sini ada ipconfig /display DNS. Nah, ini ipconfig/display DNS ini kita akan melihat cache dari DNS yang udah ada di laptop kita, atau istilahnya DNS lokal lah gitu. Maka kita akan melihat DNS lokal kita. Kita klik enter. Nah, lumayan banyak nih. Ini kan kayak aplikasi-aplikasi yang udah kita install tuh, dia membuat DNS lokalnya tersendiri gitu ya. Nah, ini udah kita saksikan sendiri ya, ada lumayan banyak. Nah, di perintah ipconfig/DNS ini kita akan membersihkan dari cache DNS lokal kita. ipconfig//DNS. Nah, otomatis DNS kita udah dibersihkan ya. DNS cache kita udah dibersihkan. Nah, untuk mendaftarkan ulangnya, nah ini nih, ipconfig
register DNS untuk meregistrasikan untuk mendaftar ulangkan si host kita ke DNS yang baru gitu, untuk merenew lah gitu, untuk mendaftarkan ulang DNS kita, DNS lokal kita yang tadi. Oke, kita enter. Oke, ini nggak apa-apa. Requested operation request elevation. Nah, di sini ada menarik nih. Biasanya saya menggunakan perintah ini nih, yang ping. Dia untuk jika kita, wah ini lemot nih, wah ini kok kayak lambat gitu ya, kita menggunakan tool ini nih, biar ini internet kita udah terhubung apa belum. Kita akan contohnya di sini kita akan melakukan ping dari DNS Google ya, misalkan ping DNS Google kan 8888. Enter. Nah, muncul kan nih. Nah, ini terhubung nih DNS kita, DNS Google nih udah terhubung. Atau bisa gini, ping google.com. Nah, ini kita udah ke-ping ke google.com ya. IP-nya ini, alamatnya ini gitu. Selanjutnya ping ya, udah ping berarti netstat. Nah, netstat ini kita akan menampilkan jaringan aktif kita nih, jaringan aktif kita yang digunakan apa aja nih, netstat. Ketik aja di sini netstat. Nah, biasanya ini di komputer kita tuh kayak ini kan di bar ini ada WA, ada Chrome dan lain-lain. Nah, itu kayaknya biasanya dia untuk komunikasi dari jaringan aktif gitu, jaringan aktif yang digunakan di laptop ini. Nah, ini ada nih berikut dengan portnya juga gitu. Jadi istilahnya kayak menampilkan koneksi jaringan aktif dan port yang digunakan gitu teman-teman. Nah, untuk tracer itu ini kita stop dulu ya. Cara stopnya Ctrl plus C. Nah, jadi kalau misalkan terminal kita nggak ketik kata apa, kita klik Ctrl plus C aja gitu teman-teman. Nah, tracer ya, tracer. Nah, si tracer ini dia untuk melacak ya, melacak jalur atau paket yang kita gunakan untuk menuju ke misalkan ke web atau IP yang kita tuju. Misal contoh trace google.com. Nah, jadi dia istilahnya kayak ini kita untuk menuju Google tuh ada beberapa langkah gitu kan. Ini dijelasin di tracer ini nih. Jadi untuk menuju ke Google tuh ada, oh ternyata jarak untuk menghubungi ke google.com tuh ada ini kayak nih MS ya, ini kayak pingnya gitu, kayak nih IP kita, IP gateway kita. Ini ada beberapa tahapan ya. Di sini kan over maximum of 30 hops. Nah, ini untuk mengukur jarak maksimum dari ininya ya, dari hopnya ya. Nah, ini kan bakal sampai 30 hops gitu ya. Nah, di sini untuk tracer ini kan ada MS-MS-nya gini ya. Nah, ini untuk mengidentifikasi seberapa cepat kita terhubung sampai ke google.com. Ini MS-nya gitu kayak kecepatannya gitu. Semakin kecil angka tersebut, maka semakin cepat
terhubung kita ke si google.com tersebut gitu teman-teman. Nah ini kan sampai 30 tuh. Nah ini tujuan utama ke google.com ini nih. Nah ini nih tujuan terakhir kita. Ternyata ada berapa? 17 milisecond nih. Lumayan lama nih, lumayan ini juga ya. Gitu. Nah, sini ada pet ping ya. Nomor 16 ada pet ping. Nih. Nah, untuk pet ping itu apa sih? Nah, si pet ping ini dia untuk mirip seperti ping ya, mirip seperti ping. Cuman dia gabungan dari tracer ini nih, teman-teman. Jadi dia ping dan tracer itu digabung. Gitu, teman-teman. Ini kita contoh ya, kayak tracer tadi ya. Pet ping google.com misalkan. Nah, ini nama laptop kita, nama host komputer kita, dan ini gateway router kita, dan ini ke ISP, dan ini ke server apa ya namanya disebutnya ya, mungkin server. Jadi kan kalau internet tuh kayak ada tahap-tahapannya gitu teman-teman. Jadi kita ke komputer kita, ke router kita, ke misalkan kita ke ISP apa, anggap misalkan pakai provider si apa ya namanya ya, kayak IndiHome lah anggap gitu ya, produk IndiHome gitu. Jadi kita terhubung ke IP IndiHome, terus IP IndiHome kita serahkan kemana lagi. Jadi kayak ada cabang-cabangnya gitu sampai ke si IP Google gitu teman-teman. Nah ini kan kita ini over maksimum of 30 hops gitu. Ini kalau ditunggu kelamaan ya, kita Ctrl C aja. Nah di sini ada NS lookup ya. Nah NS lookup itu untuk apa sih? Nah dia untuk menampilkan atau menyediakan informasi DNS dari domain tertentu. Misalkan contoh NS lookup google.com misalnya. Misalnya nih. Nih DNS request timeout. Nih. Oh, ini tidak terdeteksi ya. Tidak terdeteksi. Bentar ya. DNS lookup. Kita coba lagi ya. NS lookup. Nah, harusnya muncul ya. Cuma di sini DNS-nya timeout ya. Atau mungkin gini aja. NS lookup. Tadi DNS Google aja ya. Nah, nih udah ketahuan nih. NS lookup adalah DNS dari Google. Ini kan tadi kita apa namanya? Kita mengusahakan ini nggak muncul ya. Ternyata kita menggunakan 888, ternyata di sini jawabannya adalah DNS Google gitu, teman-teman. Jadi kita untuk melihat DNS dari sebuah domain ya. Gitu. Atau Cloudflare nih kita contoh. Cloudflare nih, kan Cloudflare ini ya. 111 kalau nggak salah. Lookup 1111. Coba nggak? Oh, nggak muncul. Harusnya ini muncul ya. Atau kenapa? Tapi nggak apa-apa, di sini udah ada penjelasannya di sini ya. Nih DNS 88 adalah DNS dari Google gitu, teman-teman. Nah, di sini ada NetSH. Nah, NetSH mana nih? Di sini ada NetSH.
Nah, NetSH. Nah, ini. NetSH itu apa sih? NetSH. Jadi NetSH itu kayak apa ya namanya? Kalau di Linux tuh apa ya namanya? Jadi kayak untuk kayak network shell-nya gitu, network shell tapi di command prompt gitu teman-teman. Jadi kayak untuk kayak sebuah tool atau alat untuk mengkonfigurasikan sebuah jaringan ya, sebuah jaringan tingkat lanjut yang digunakan untuk mengkonfigurasi tadi ya, untuk memantau, diagnosis dan lain sebagainya gitu. Misal contoh NetSH, misalkan kita mau lihat interface dari apa ya namanya, dari IP kita, maka kita akan menggunakan NetSH. Ada dua nih, IP show apa ya, config bisa. Oh salah, misalkan gini, NetSH apa ya, juga ini muncul nggak, show profile bisa. Nah, maka kita akan menampilkan dari profile yang ada di interface WLAN kita ya. Ini contohnya kayak gini ya. NetSH WLAN show profile nih, kita muncul di sini ada profile dari interface WiFi kita. Dan di sini WiFi yang pernah connect ya di laptop saya gitu, teman-teman. Nah, ini adalah untuk NetSH. Nah, sini ada lagi nih teman-teman, root. Nah, root itu jenisnya kayak menampilkan routing kita ya. Kita misalkan ketik root. Nah, nih. Ada root print, root bla 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 bla. Nih, root add bla 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 bla. Jadi kayak lebih ke menampilkan dan memodifikasi dari si table routing kita, teman-teman, gitu. Nah, ini yang terakhir ada net ya. Nih, net. Net itu apa sih? Tapi kita sebelum ke net, kita mau coba route dulu ya. Ini kan ada perintahnya di sini, ada route print ya. Kita coba di sini route print. Salah. Print. Router print. Route. Nah. Print. Nah, ini muncul nih. IPv4 route table nih. IP table route kita ya, yang udah ada di apa namanya, di komputer kita. Nih ada beberapa nih, POC bla 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 gitu. Ini IP-nya, IP route kita nih. Dan ini yang terakhir ada net gitu, net. Nah, net itu apa sih? Jadi kayak dia untuk mengelola sumber daya jaringan kita. Net bisa. Nih. Jadi kayak misalkan kita mau lihat net account, atau kita ketik aja di net account. Nggak muncul nih. Coba kita net account. Belum nih, kenapa ya? Ini ada nih. Ini mah yang tadi ya. Pakai S. Net account. Nah, jadi dia untuk mengolah sumber daya jaringan kita ya, kayak user, share session dan lain sebagainya. Dan di sini kita contohnya kita ingin melihat sumber daya jaringan dari si
akun kita. Ini ada kayak force user logout no label X expire, never, minimum password egg 0 dan maksimum password egg 42. Nih. Komputer log kita menggunakan workstation. Gitu, teman-teman. Ini udah selesai ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya jika ada kekurangan, ya maklum saya juga sebetulnya setengah paham setengah enggak juga ya. Tapi di sini saya apa ya namanya, udah beberapa tadi menjelaskan ya terkait si poin-poin yang ada di tugas praktik ini gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, pagi, sore teman-teman. Oke, saya izin pamit.